dalam rangka ta'asian itu napa nggih? Tiru-tiru kesederhanaane, ridhone, itu tidak apa-apa. Tapi kalau membawa cerita beliau untuk membela diri, mengangkat nafsu kita sendiri, itu sih tidak boleh, paham ya? Ini beda nih, atas-atas. Jadi ini pentingnya belajar tentang ta'zimun Nabi. Ta'zimun Nabi itu penting sekali. Bukan hanya mahabbatun Nabi, tapi ta'zimun Nabi. Beberapa kali kita sampaikan keyakinan kita Ahlus Sunnah, Kanjeng Nabi itu hayyun fil barzakh. Bukan hanya Kanjeng Nabi, para syuhada, para anbiya itu ahya fi kuburihim. Makanya termasuk salah satu sifat beliau sing yujibu man da'ahu, itu tetap berlaku. Siapapun yang gelem memanggil, insya Allah dapat napa? Nek njaluk tulung ya insya Allah ditulungi, njaluk donga didawani. Kalau yakin seperti itu, soalnya banyak cerita-cerita para wong soleh seperti itu. Kita lihat di kitab, setelah beliau pindah ke alam barzakh, tetap mawan ya Rasulullah dan seterusnya. Jadi yujibu man da'ahu min ghaniyin aw min faqirin ya Rasulullah, nyuwun syafaat dan seterusnya. Terus niku wonten sing perlu dipahami malih. Soalnya niki kalau kadang mendengar tukang ceramah, kira cara teng kitab ndak boleh ceramah seperti itu. Cerita tentang apa ya, dukanya Kanjeng Nabi dengan bahasa yang dramatis, sejak kecil sudah terlunta-lunta. Bahasanya kata nih apa? Belum lahir ditinggal mati orang tua, bapaknya. Baru umur sekian ibunya ganti. Setelah itu dirawat kakeknya, ganti kakeknya meninggal. Dirawat pamannya, terus saat kecil harus buruh, jadi buruh angon wedhus. Jadi ceritanya dengan ya, orang ceramah kan kadang bahasanya enak kan. Bahasanya enak, terus audien itu menangis haru betapa menyedihkannya Kanjeng Nabi. Itu tidak boleh seperti itu, cerita seperti itu tidak takzim. Kalau cerita harus yang seimbang. Memang benar kejadian itu benar, tapi dengan bahasa yang hanya seperti itu sehingga membuat orang itu menangis karena iba kepada Kanjeng Nabi, itu malah tidak boleh. Kita itu siapa kok iba kepada Kanjeng Nabi? Man nahnu hatta narhamu nabiyana. Kita itu siapa sehingga kita kok merahmati Nabi kita? Kebalik, Nabi kita itu terlalu agung. Nabi kita yang kita harapkan untuk merahmati kita, bukan kita sing terus iba sampai nangis-nangis. Itu tangisannya bukan tangisan sing marbiyah gitu. Paham ya? Sama lihat di fatawinya Imam As-Suyuti. Di Fatawi Imam Suyuti itu ada penjelasan masalah seperti itu. Tidak boleh. Kanjeng Nabi memang sengaja dibuat seperti itu. Kanjeng Nabi yatim itu untuk hikmah, untuk ngangkat derajat wong yatim-yatim. Karena ada persamaan. Kanjeng Nabi digawe di sini sampai sebulan 2 bulan tidak masak. Sampeyan ben kelingan. Makanya termasuk minas sunan niku apa jenenge? Mahabbatul fuqara wal masakin. Bukan karena Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu fakrunya fakru ikhtiari. Karena beliau memilih ditawani gunung dadi emas untuk kekayaannya gak kerso. Lah kita umumnya wong gak duwe dhuwit iku pilihan sendiri atau terpaksa kan? Lah itu bedanya. Makanya kudu ngerti bedanya. Ojo kalau melihat sirah niku pakai kitabnya para ulama sing Ahlus Sunnah, sing Ahlut Ta'zim. Jadi nanti tidak terjerumus dengan halusinasi perasaan sendiri. Padahal tidak boleh seperti itu, ceramah-ceramah seperti itu ngatas-atas. Jadi sama nek pengen takzim, kitab yang minal awal ilal akhir full mengajak takzim itu kitab Asy-Syifa lil Qadhiyah. Regane mboten larang.
Kalau nggih durung tak waca kabeh Mas, sebagian kula waca, tapi memang full taklim. Di situ taklim. Termasuk taklim itu kita ndak boleh umpamane dilokne wong apa jenenge karena angon wedhus umpamane dipikir jalan. Terus sampean jawab, umpamane bapaknya angon wedhus. Terus dilokne Allah anake angon tukang angon wedhus. Terus kita menjawab Kanjeng Nabi angon wedhus di sini. Itu tidak boleh, kamu kurang taklim. Kurang taklimnya di mana? Kamu membawa Kanjeng Nabi untuk mengangkat dirimu. Paham ya? Untuk mengangkat dirimu, untuk membawa Nabi untuk sengketa gegeranmu karo kancamu. Di mana keagungan Nabi kok dibawa-bawa ke ranah seperti itu, apalagi dibawa gegeran politik gak pantas lah. Gegeran itu gak pantas bawa jenenge Kanjeng Nabi. Terlalu mulia digegeri konco, soalnya aslinya mek saling panas-panasan, gitu kan? Itu bukan ndak etis membawa beliau. Tapi kalau cerita Kanjeng Nabi pangan wedhus dibayar saat kecilnya dalam rangka tak-asian itu napa nggih? Tiru-tiru kesederhanaane, ridhone, itu tidak apa-apa. Tapi kalau membawa cerita beliau untuk membela diri, mengangkat nafsu kita sendiri, itu sih tidak boleh, paham ya? Ini beda nih, atas. Jadi ini pentingnya belajar tentang ta'zimun Nabi. Ta'zimun Nabi itu penting sekali. Bukan hanya mahabbatun Nabi, tapi ta'zimun Nabi. Ini tema yang kurang diangkat oleh umumnya tukang ceramah. Nek mahabbah kathah munah. Nek ta'zimun Nabi ini kurang diangkat. Nek cara kula gedhe diangkat nih. Karena rawan juga, rawan. Kalau tidak takdim kadang bisa jadi suul adab. Suul adab itu orang suul adab dengan Nabi itu amali iso lebur gak krasa. Makanya ning Quran itu wong sing mbanteraken swara di hadapan Kanjeng Nabi niki iso dadi amale lebur tanpa disadari. Ini kan iku mek mbanterni swara di hadapan. Allah alam. Lanjut. ويحب المساكن ويشهد جنائزهم فيعود مغفورا ولا يهجر فقيرا بفقره ولا يهاب ملكا بملكه ويذهب الفرس والبعير والفضلة والحمار ويهلك خلقه عبده او غيره نحوا من 30 مرتفع يدخلهم الجنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو احد يمشي خلفه ويقول كل ولد خلده الملائكة ويلبس الثوب وينتعش مخصوص اللباس إليه فيها ويشرب بالحجاج جهد فأنصب على بدء حجر من شدة الجوع عافاه الله من خزائن الأرض وخير الله بين أن يكون نبيا ملكا أو عبدا فاختار أن يكون نبيا عبدا وعلمه الجبال أن تكون له ذاتا فلم يقبل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر إبراهيم إلى الرب ويذكر الصلاة ويذكر الخطبة ولا يستكبر أن يمشي مع الأرملة والعبيد ويحب الدين ويكره الرائحة الكريهة. يألف أهل الشرف ويكرم أهل الفضل ولا يأتي بشره على أحد ولا يدعو عنه ويرى العبد المباح فلا يكرهه ويمزح ولا يدعو إلا حقا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أوسع الناس خلقا ويقبل عذر المعتذر إليه. وقالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن ينطق ويرضى للقائه. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه ما مسست جبالا ولا حريرا عليا من قبلي ولا شممت رائحة قد أطيب من رائحته صلى الله عليه وسلم. Termasuk metode para ulama memahami kamalnya Kanjeng Nabi, kamal wal jamal, itu menggabung-gabungkan antara satu riwayat dengan riwayat lain. Contoh nih, 2 bulan tidak masak, terus nopo jenenge, kadang sehari hanya apa adanya, kadang 3 hari tidak makan, tidak ada makanan. Sampeyan apa nek ditakoki ngoten niku berarti fakir apa sugih? Angel jawab. Dia fakir, tapi fakir ikhtiare. Karena niki wonten riwayat lain napa niki? Niki posisi. Wa a'dahul jibal an takuna lahu dhahaban falam yakbar. Gusti Allah paring gunung untuk menjadi emas terus untuk menjadi kekayaan, falam yakbar. Cak kersa.
Gak kerso. Artinya kesimpulannya berarti fakirin itu fakruh tiyarin. Beliau memilih jalan hidup seperti itu. Pokoknya di pas enek rezeki yo didahar, orang enek yo kadang telung dino gak dahar dan seterusnya. Paham ya? Sampean kuat seperti itu jajan. Bisa kesane Gusti Allah, gak sambat, gak lapo-lapo, gak ngeresulo, gak sambat, ridho tok enake. Kan beda sekali dengan fakir yang biasa kan. Maka namanya fakir sama, tapi jangan dibayangkan hakikatnya sama. Wong sabar pirang-pirang Kanjeng Nabi sabar, tapi jangan membayangkan hakikat sabar Kanjeng Nabi sama dengan sabar wong biasa. Boy gak kelas kabeh. Teman-teman, aromanya itu sangat wangi, tapi di sisi lain Kanjeng Nabi seneng pakai minyak wangi. Nah, ini kan termasuk kamalnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nek sampean delok teng Burdah apa itu? Dalam sunnataman ahya dzalama ila anistakat qadama undur romeo wa romi wa syadda min sagobin ahya asya'ahu wa tawa tahtal hijarati kashan mutrafal adami warawadat ul jibalu syumumin dhahabin an nafsihi fa araha ayyama syamami. Niku digandeng no cerita niku nggih. Ahya dzalama ila setiap malam tahajud, karena ning khosais mangke tahajud itu wajib nek kanggo Kanjeng Nabi. Awake dhewe kan alhamdulillah betul wajib ya. Hanya fadhail. Tahajud itu wajib. Sampai beliau niku nek salat tahajud saking syukure sampai kakinya bengkak. Sampean bayangno. Itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan kadang ya niku wasyadda min saghabin ahsya'ahu atau berhari-hari perutnya dikencang, diganjel batu supaya agar tidak terlalu terasa laparnya. Tapi tahajudnya tetap kaya ngoten, lumrah normal wong awake dhewe sampean wong ning pondok sing cek santri. Nek kentekan dhuwit niku semangat napa mboten? Wis rasa ada. Awake dhewe sing alumni wis tau dadi santri mbiyen jaman ning pondok kentekan dhuwit semangat mboten? Saiki lah mamane, entek dhuwit niku semangat apa rada nggawe status-status sing piye ngoten iki kan. Ya Allah duit ngoten statusnya kadang. Nggih ngoten niku. Nek Kanjeng Nabi ndak ada pengaruhnya ngoten niku. Lah masuk seperti itu fakirnya mau dibayangkan sama dengan fakir wong. Kan ndak sama. Salate ibadahnya tidak terpengaruh dalam keadaan laparnya. Terus laparnya seperti itu tidak mempengaruhi zuhudnya. Mengane warawadat kul jibalu syumumin dhahabin. Digodho gunung diperintah Gusti Allah kon dadi emas asalkan Kanjeng Nabi kersa, Kanjeng Nabi gak kersa. Warawadat kul jibalu syumumin dhahabin an nafsihi fa araha ayyama syamami. Bangsa ngoten niku. Niki cara ulama memandang sirop niku digabung-gabung niku kok ketok hebate Kanjeng Nabi. Semakin kelihatan bahwa beliau niku basyarun lakal basyar. Sampeyan perhatikan cara ulama kita sing ahlu ta'lim itu cara memandangnya begitu, digabung-gabung nih. Contohnya ngeten. Teng riwayat Samail kasratul apa? Tawalil huzni. Kesedihannya berlanjut-lanjut terus. Bukan huzni masalah umat saja, sama ndelok keluarga Kanjeng Nabi sing kapundhut itu terus-terusan, gitu kan. Putrine mawon sing sugeng ngantos beliau kapundhut namung Sayyidah Fatimah iki lintune sadurunge durung putune, durung pamane, durung liyane. Durung masalah umat. Tapi nek pengen memahami seperti itu jangan sampai bayangkan karena Kanjeng Nabi banyak kesedihan terus berarti kok bayangannya seperti orang biasa. Enggak. Tapi beliau niku aksarun nasi tabassuman. Ayo. Orang yang paling banyak kesedihan nih, tapi orang yang paling banyak tabassumi. Makanya digabung-gabung itu cara ulama memahami keagungannya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iso sampean umpamane, sampean umume wong iso napa mboten? Sedih kok akeh senyume karo wong liya. Karo wong liya biasa, gak ngetokne sedih. Gak ngetokne probleme. Nah, ini loh sing sunnah sing lebih dalam lagi. Kalau sampean senyum di hadapan orang karena ganti masalah, gampang ya kan? Walaupun itu ya wis minas sunnah tapi gampang.
tapi dalam keadaan punya problem terus sampean tetap senyum lah, ini istimewa jadi. Lanjut. ومن رسوله صلى الله عليه وسلم يقول كما كان له وقصة حاليه الجسم وأوصي بصبي لم يتكلم فقال له من أنا فقال أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم بعد حتى شب وما انشقاق القمر له قال الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وهو في الصحيح من طرق مذكورة وأعطاه الله تعالى الكوثر قال الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر وأعطاه ليلة القدر قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وكلمه الضبط في حديث رواه الحاكم ومنها إخباره أنك كل كنوز كسرى تنفق أمته في سبيل الله وأن سراقة بن مالك يصور بسوار كسرى وبأن خزائن فارس والروم تفتح وبأن المسلمين يقاتلون قوما صغار العين إراد الوجوه زلف العرف وأن الشام واليمن يفتحان وأن أمته يفتحون مصر وأنها ستبنى مدينة بين دجلة وقطرب لا تجبى إليها خزائن الأرض يعني بغداد. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بني أمية وخروج ولد العباس بواجهة السود وملكهم وأضعاف ما ملكوا. وأخبر بأنه ويس الغني يقتل عن ذات اليمن وكان به درس فبرئ منه إلا قتل درهم. وفي حديث جابر رضي الله عنه قال له عليه الصلاة والسلام هل لكم من أنباء قلت له أن يكون لنا أنمات قال ماذا ستكون وهاجت ريح شديدة فقال هذه هاجت موت منافق. وقال جابر رضي الله عنه فقدمنا المدينة فوجدنا عديما من المنافقين قد مات. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل علي وأن عثمان ستقتله فئة باغية وأن دمه سيقدر على قوله تعالى فسيكفيكه الله وهو السميع العليم. Niku cerita dari Sayyidina Uwais Al-Qarni Yaman. Biasanya saya sering nganu gitu. Beberapa kali kalau cerita niki kalau pengen menyimpulkan titik mawon. Sayyidina Uwais niku khidmah ibuke. Sehingga sempat mau sowan Kanjeng Nabi di Madinah. Tapi dilelah pas Kanjeng Nabi pindah perang nopo-nopo. Akhirnya sowan yang umul mukminin. Terus setelah itu disampaikan. Tapi Sayyidina Uwais niki hatinya selalu madhep Kanjeng Nabi. Saking kepengennya cuman khidmah wong tua gak iso ninggalne ibuke sing wis napa wis sepuh. Ini lho. Adohe jasad Sayyidina Uwais dengan hati beliau sing saking kepengennya mendekat dengan Kanjeng Nabi bahkan tidak keturutan saat hidupnya itu dapat perhatian sahabat Kanjeng Nabi sing luar biasa. Makanya awalnya jenenge al-ibrah niku bil qalbi. Makanya ada istilah, ada orang yang ziarah di Madinah dekat jasadnya sampai ke Madinah tapi hatinya biasa-biasa saja. Tapi ada orang yang jauh di Indonesia atau di ujung timur walaupun belum bisa sampai ke Madinah tapi hatinya lebih merindukan pola-pola. Ini Sayyidina Uwais. Belum sempat ketemu tapi hati beliau itu madhep ning Kanjeng Nabi. Akhirnya dapat perhatian ning Kanjeng Nabi dicerita-ceritane sampai Sayyidina Umar, Sayyidina Ali itu diperintah Kanjeng Nabi, nanti kalau kamu ketemu Uwais dengan tanda-tanda ini di sini yang disebutkan, kamu minta doa istighfar, minta tolong dia untuk mengistighfarkan kamu. Kelasnya Sayyidina Umar, Sayyidina Ali diminta untuk minta sama Sayyidina Uwais untuk memohonkan ampunan. Sampeyan bayangin,
Orang seperti itu kan berarti mandine pautengane kan. Uang mandi niku sangka baru kayak sapa? Sangka madate Kanjeng Nabi. Berarti walaupun belum pernah ketemu jauh, sing penting atine ada mahabbah, taklim dan seterusnya. Insya Allah kita yakin nazarnya beliau juga bisa dapat dapat perhatian dari Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini masalah dekat fisik niku ya ora mesti. Ning akhirat insya Allah, ning dunia niku mboten mesti. Tapi ning akhirat insya Allah sesuai hadis-hadis kan ada yang akrabukum yang paling dekat itu sing paling akeh maca selawate, ada sing riwayate sing paling apik akhlake dan seterusnya. Ya itu standarnya nanti di akhirat. Kalau di dunia memang ya beda-beda nasibnya dewi-dewi. Tapi sing penting mahabbah di hati itu. Lanjut. Sallallahu alaihi wasallam.